Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya WOD Eka Saputri Taji dengan NIM B2B1230111. Dalam video kali ini, saya akan membahas terkait bagaimana membangun mentalitas pengusaha muda dan bisnis model kanvas yang saya jalani. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Eka Gusmiarti Abdillah. Baik, langsung saja kita akan membahas terkait bagaimana membangun mentalitas pengusaha muda. Selanjutnya, apa sih sebenarnya membangun mentalitas pengusaha muda itu? Membangun mentalitas pengusaha muda itu adalah sebuah proses bagaimana kita menanamkan pola pikir, sikap, dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses. Ini melibatkan pengembangan karakter, kemampuan mengambil risiko, inovasi, dan kepercayaan diri untuk menghadapi tantangan dunia bisnis. Sikap apa yang dibutuhkan untuk memenuhi itu? Yang pertama, menghadapi ketidakpastian. Menghadapi ketidakpastian ini dimaksud untuk bagaimana kita bisa membangun kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang tidak pasti adalah sebuah kunci dalam dunia bisnis yang dinamis. Ini bisa dilakukan dengan cara mengembangkan rencana cadangan untuk setiap proyek dan melakukan analisis risiko secara berkala untuk mengidentifikasi potensi masalahnya. Terus sikap mental yang dibutuhkan yang kedua itu apa? Yang kedua itu siap mengatakan bisa. Maksud siap mengatakan bisa di sini bagaimana kita memupuk keyakinan diri melalui afirmasi positif dan pengalaman sukses kecil. Misalnya kita membuat sebuah proyek kecil yang dapat diselesaikan itu dengan baik. Selanjutnya yang kedua, etos kerja tinggi, tekun, dan sabar. Bagaimana kita bisa menetapkan rutinitas harian yang produktif dan berkomitmen untuk menyelesaikan tugas meskipun itu ada rintangannya. Selanjutnya, berani mengambil risiko. Maksud dari berani mengambil risiko di sini bagaimana kita bisa mengambil langkah-langkah berani seperti investasi dalam proyek baru atau memasuki pasar baru yang belum dikenal setelah kita melakukan sebuah analisis yang matang. Selanjutnya kita masuk di keterampilan pengusaha muda. Yang pertama itu mengubah pola pikir. Dengan kita mengubah pola pikir di sini, maka kita akan mengadopsi pola pikir yang pertumbuhannya itu akan terus berjalan. Misalnya kita mengikuti pelatihan ataupun seminar. Mengapa penting untuk kita mengubah pola pikir di sini? Mengapa penting? Karena pola pikir yang benar akan membantu pengusaha muda itu menghadapi tantangan, berinovasi, dan terus berkembang. Kemudian bagaimana caranya? Yang pertama itu kita fokus pada solusi, bukan masalah. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa melihat kegagalan itu sebagai pelajaran, bukan akhir dari sebuah perjalanan. Kemudian yang ketiga, dengan jadikan tantangan sebagai peluang untuk berkembang. Adapun yang kedua, keterampilan pengusaha muda yaitu motivasi berprestasi. Bagaimana kita bisa menetapkan tujuan yang jelas dan menantang, serta merayakan pencapaian untuk menjaga semangat kita. Mengapa hal itu penting untuk kita lakukan? Karena dengan kita memotivasi atau mendorong pengusaha untuk berusaha meskipun kita menghadapi sebuah rintangan. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama dengan menetapkan tujuan yang jelas dan realistis. Kemudian yang kedua, kita berikan sebuah penghargaan pada diri sendiri atas pencapaian kecil yang sudah kita capai. Serta yang ketiga yaitu cari inspirasi dari mentor atau cerita sukses lainnya. Keterampilan yang ketiga itu dengan menjaga reputasi, di mana kita bertindak dengan integritas dan transparansi dalam semua interaksi bisnis, yaitu dengan mengelola umpan balik dari pelanggan ataupun dari rekan kerja kita. Mengapa menjaga reputasi ini menjadi penting? Dengan kita memastikan nama baik dan integritas tetap terjaga dalam bisnis dan interaksi sosial. Dengan reputasi kita yang baik, maka itu akan mempengaruhi bisnis yang kita jalani. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita bisa bertindak jujur dan transparansi dalam semua aspek bisnis. Kemudian yang kedua,
Selalu penuhi janji dan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, tanggapi kritik dengan profesional. Nah, keterampilan pengusaha muda yang keempat itu dengan membangun jaringan, yaitu aktif dalam komunitas bisnis dan jaringan profesional untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan. Mengapa penting untuk kita lakukan? Yaitu sebuah jaringan yang kuat itu akan membuka akses ke peluang bisnis dan sumber daya yang lebih luas. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita bisa aktif di acara komunitas bisnis atau forum-forum profesional. Kemudian yang kedua, juga menjaga hubungan baik dengan mitra dan pelanggan. Kemudian yang ketiga, kita bisa menggunakan media sosial untuk memperluas jaringan. Selanjutnya yang kelima ada kemampuan negosiasi. Nah, kemampuan negosiasi ini yaitu kita berlatih teknik negosiasi dalam situasi nyata dan belajar dari pengalaman. Mengapa hal ini penting untuk kita lakukan? Yaitu dengan negosiasi yang baik, maka itu akan membantu sebuah pengusaha mendapatkan keuntungan terbaik tanpa merugikan mitranya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama itu kita harus mempersiapkan diri dengan memahami kebutuhan dan keinginan kedua belah pihak. Kemudian yang kedua, dengarkan secara aktif dan kompromi bila perlu dengan mitra kita. Kemudian yang ketiga, melatih komunikasi secara persuasif antara mitra kita. Kemudian selanjutnya yaitu uang dan waktu luang. Nah, bagaimana kita mengelola anggaran dengan bijak dan menciptakan keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi. Nah, mengapa hal ini penting untuk kita lakukan? Yaitu dengan pengelolaan yang buruk, maka itu dapat mengganggu stabilitas bisnis dan kesejahteraan pribadi kita. Nah, bagaimana caranya untuk kita dapat mengelola uang dan waktu luang ini dengan baik? Yang pertama, kita itu harus membuat sebuah anggaran dan patuhi rencana pengeluaran. Kemudian yang kedua, prioritaskan tugas penting dan hindari penundaan. Kemudian yang ketiga, sisihkan waktu untuk beristirahat dan menjaga kesehatan. Selanjutnya, keterampilan pengusaha muda yaitu belajar seumur hidup. Nah, yaitu kita bisa melakukan kursus, membaca buku, dan terlibat dalam diskusi untuk terus memperbarui pengetahuan. Nah, mengapa ini sangat penting untuk kita lakukan? Yaitu karena dalam dunia bisnis kan selalu berubah-ubah. Nah, dengan kita terus melakukan pembelajaran, maka itu dapat membantu pengusaha muda tetap relevan dan kompetitif dalam bersaing. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama kita bisa mengikuti seminar, pelatihan, ataupun kursus-kursus online. Kemudian kita bisa membaca buku-buku ataupun artikel tentang tren-tren industri. Kemudian yang terakhir dengan belajar dari pengalaman dan umpan balik dari orang lain. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas terkait mengubah kekurangan itu menjadi kekuatan. Yang pertama ada identifikasi kekurangan. Nah, dalam identifikasi kekurangan ini, yaitu kita melakukan refleksi diri untuk mengenali area yang perlu kita perbaiki. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Langkah-langkah seperti apa yang perlu kita lakukan untuk mengidentifikasi kekurangan ini? Yaitu yang pertama adalah dengan mengenali dan memahami kelemahan yang dimiliki, baik secara pribadi maupun dalam konteks tertentu, misalnya dalam pekerjaan, bisnis, ataupun dalam hubungan. Mengapa hal ini sangat penting untuk kita lakukan? Yaitu tanpa kita sadari, kelemahan seseorang itu tidak dapat memperbaikinya ataupun menjadikannya sebagai keunggulan. Bagaimana kita melakukannya untuk memperbaiki kekurangan ini? Yaitu yang pertama dengan melakukan introspeksi melalui evaluasi diri. Kemudian yang kedua, minta umpan balik dari orang lain yang kita percaya. Kemudian yang ketiga, gunakan alat seperti tes kepribadian yang terpercaya. Kemudian gunakan alat tes kepribadian ataupun penilaian kinerja bagi orang lain. Selanjutnya itu pembelajaran dari kekurangan. Nah, dengan mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kekurangan seperti mengikuti pelatihan ataupun meminta umpan balik. Mengapa hal ini penting untuk kita lakukan?
Yaitu dengan kita memahami kekurangan itu dapat memberikan kita panduan untuk perbaikan, baik melalui pengembangan keterampilan, perubahan sikap, ataupun pendekatan baru. Cara-cara apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kekurangan ini? Jadi yang pertama, tanyakan mengapa kekurangan itu terjadi. Misalnya, kita kurang latihan, kurang pengalaman, ataupun kurang motivasi. Kemudian cara yang kedua yaitu cari inspirasi dari orang lain yang berhasil mengatasi kelemahan yang serupa dengan apa yang kita alami. Kemudian fokus pada potensi ataupun perbaikan. Contohnya, jika seseorang itu kurang percaya diri, ia dapat belajar bahwa rasa tidak percaya diri itu sering berasal dari kurangnya persiapan ataupun pengalaman. Kemudian yang ketiga, transformasi menjadi kekuatan. Nah, dengan menggunakan pengalaman dari kekurangan untuk membantu orang lain seperti berbagi cerita inspiratif atau memberikan bimbingan. Nah, mengapa hal ini sangat penting? Karena proses ini memungkinkan seseorang untuk mengubah tantangannya itu menjadi sebuah peluang dan menciptakan nilai dari sesuatu yang sebelumnya itu dianggap negatif. Nah, contohnya itu misalnya, seseorang yang awalnya kurang pandai berbicara di depan umum dapat menjadi pembicara hebat setelah latihan yang intensif dan mendapatkan pengalaman. Nah, kelemahan berupa kecenderungan perfeksionis dapat menjadi kekuatan dengan mengarahkan fokus pada detail penting tanpa mengorbankan efisiensi. Adapun kesimpulan dari bagaimana membangun sikap mentalitas pengusaha muda, yaitu yang pertama ada sikap mental, yaitu dengan siap menghadapi ketidakpastian, siap mengatakan bisa, etos kerja tinggi, dan berani mengambil resiko. Kemudian kesimpulan yang kedua, yaitu keterampilan. Dengan mengubah pola pikir, motivasi berprestasi, menjaga reputasi, membangun jaringan, dan kemampuan negosiasi. Kemudian kesimpulan yang ketiga itu bekerja cerdas. Bagaimana kita dapat mengelola uang dan waktu luang itu, kemudian mengelola kegagalan, dan kemudian belajar seumur hidup. Kemudian kesimpulan yang keempat itu transformasi. Bagaimana mengubah kekurangan itu menjadi kekuatan mulia. Nah, baik, itulah tadi penjelasan bagaimana kita membangun mentalitas pengusaha muda. Selanjutnya kita akan melangkah ke BMC, yaitu Business Model Canvas. Nah, dalam bisnis model kanvas ini terdapat 9 ragam. Yang pertama itu ada key partners. Nah, key partners ini yaitu sebuah mitra kunci. Nah, dalam usaha kantin di pertanian Universitas Salo Oleh ini, ada beberapa partner kunci yang saya lakukan. Yang pertama itu saya mengambil sebuah produk ataupun bahan baku itu yang pertama dari pasar Andonongu, kemudian yang kedua dari pasar Korem, kemudian yang ketiga dari toko Afdal, kemudian yang keempat dari toko Nana Jaya, kemudian yang kelima dari toko Wahyu. Nah, alasan saya mengambil key partners ini karena dengan kita bermitra dengan Fakultas Pertanian itu, maka pasokan bahan baku dan organisasi mahasiswa untuk promosi itu akan memperkuat sebuah ekosistem bisnis. Nah, kerjasama dengan penyedia logistik ataupun aplikasi layanan pesan antar juga dapat meningkatkan aksesibilitasnya. Kemudian yang kedua ada key activities atau aktivitas kunci. Nah, key activities ini, yang pertama dengan pengolahan dan penyajian makanan ataupun minuman. Kemudian yang kedua, yaitu promosi melalui media sosial dan kampus. Kemudian yang ketiga, pengelolaan keuangan dan stok bahan baku. Nah, alasan saya mengambil ragam aktivitas ini karena kegiatan seperti memasak, penyajian, pengolahan bahan baku, dan pemasaran adalah inti dari sebuah bisnis kantin di Fakultas Pertanian. Nah, fokus daripada bisnis ini yaitu sebuah efisiensi dan kualitas dalam aktivitas ini
akan meningkatkan daya saing. Nah, selanjutnya ada value proposition atau nilai proposisi yang ditawarkan dalam usaha ini. Yang pertama itu kita menyediakan makanan dan minuman sehat, higienis dan terjangkau. Kemudian yang kedua, menunya berbasis hasil pertanian. Kemudian yang ketiga, tempat nyaman untuk diskusi, belajar, dan bersantai. Nah, alasan saya mengambil value proposition ini yaitu usaha kantin itu harus menawarkan nilai yang unik, seperti menunya yang berbahan lokal dari hasil pertanian, kemudian harganya yang bersahabat, dan layanannya yang cepat. Hal ini akan menjadi pembeda dari kantin ataupun dari restoran-restoran lain yang di sekitarnya. Kemudian ada customer relationship, yaitu yang pertama ada pelayanan ramah dan cepat. Kemudian yang kedua ada program loyalitas, misalnya diskon untuk pelanggan yang tetap. Nah, alasan saya mengambil ragam customer relationship ini, yaitu hubungan yang baik dapat terjalin melalui program loyalitas maupun dari survei kepuasan ataupun dari event-event. Nah, hal ini tuh dapat menciptakan keterikatan yang mendukung keberlanjutan bisnis kita. Selanjutnya ada customer segment. Yang pertama itu mahasiswa di Fakultas Pertanian Universitas Oleo. Kemudian yang kedua ada dosen dan staf di Fakultas Pertanian. Kemudian yang ketiga pengunjung umum di lingkungan universitas. Nah, alasan saya mengambil ini yaitu dengan melihat bahwa mahasiswa, dosen, dan staf ini adalah sebuah segmen utama yang memiliki kebutuhan spesifik seperti makanan, harga yang terjangkau, dan cepat saji. Kemudian dengan menyesuaikan layanan dengan preferensi pelanggan ini akan meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Selanjutnya ada key resource. Key resource ini yaitu yang pertama ada lokasi strategis di Fakultas Pertanian. Kemudian yang kedua peralatan dapur dan penyajiannya. Kemudian yang ketiga ada bahan baku hasil pertanian. Nah, alasan saya mengambil key resource ini yaitu sumber daya yang digunakan itu meliputi bahan baku dari hasil pertanian, kemudian fasilitas dapur dan teknologi untuk layanan digital, kemudian pengolahan sumber daya yang baik ini akan menjamin sebuah efisiensi dalam operasional kita. Selanjutnya ada channel atau saluran. Yang pertama itu kantin fisik di Fakultas Pertanian, dan kedua itu dengan menggunakan media sosial atau WhatsApp. Nah, alasan saya mengambil ini yaitu penting untuk kita menentukan saluran distribusi seperti penjualan langsung di kantin, kemudian layanan pesan antar, ataupun promosi melalui media sosial. Nah, saluran ini itu dapat membantu kita menjangkau pelanggan itu secara efisien. Selanjutnya itu revenue streams atau jaringan pendapatan atau saluran pendapatannya. Yang pertama itu dengan penjualan makanan dan minuman, yang kedua penjualan produk hasil pertanian dari mahasiswa atau dosen, kemudian yang ketiga dari event catering ataupun dari acara-acara kampus. Nah, alasan saya mengambil ini yaitu karena pendapatan utama itu berasal dari penjualan makanan ataupun minuman. Nah, diversifikasi seperti menjual produk hasil pertanian ini dapat menambah sumber pendapatan. Selanjutnya yang terakhir itu cost struktur atau struktur biaya. Yang pertama itu ada biaya sewa kantin per tahun, kemudian yang kedua ada biaya bahan baku, yaitu biaya berupa makanan dan minuman, kemudian yang ketiga biaya pemeliharaan peralatan dan fasilitas. Nah, dengan kita memahami biayanya ini dapat membantu kita untuk mengontrol pengeluaran. Nah, pengelolaan biaya yang efisien ini akan memastikan keberlanjutan bisnis kita itu dalam waktu jangka panjang. Nah, dengan kita menggunakan bisnis model kanvas ini dalam usaha kantin pertanian, dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar. Kemudian kita dapat membangun proposisi nilai yang kuat dan mencapai efisiensi operasional. Nah, hal ini itu dapat memungkinkan bisnis kita menjadi kompetitif, sekaligus mendukung misi kampus dalam memberdayakan sumber daya lokal. Baik, itulah tadi penjelasan saya terkait bagaimana
Kita membangun mentalitas pengusaha muda, kemudian saya menjelaskan terkait bagaimana bisnis model kanvas dalam usaha pertanian.